Apa yang terjadi ketika seorang miliarder dengan setelan mahal duduk di pinggir jalan pada pukul 11 malam sambil menangis terseduh-seduh karena kehilangan segalanya dalam 12 jam, perusahaannya, keluarganya, kekayaannya, dan besok penjara sudah menantinya karena kasus penipuan. Lalu seorang anak laki-laki berusia 7 tahun tanpa alas kaki dengan pakaian compang-camping menghampirinya dan bertanya, "Boleh aku memelukmu?" Tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton. Karena dalam pelukan itu sang miliarder yang hancur menerima pelajaran dari seorang anak yang tidak memiliki apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya makanan, tidak punya keluarga, tapi memahami sesuatu yang sudah dilupakan orang kaya itu selama 40 tahun mengejar uang, bahwa kebaikan itu gratis, bahwa kekayaan sejati bukan di rekening bank, dan bahwa bahkan ketika kamu kehilangan segalanya, kamu masih punya pilihan untuk menjadi siapa. Besok. Dari semua tempat di mana Budi Santoso bisa berada pada pukul 7 pagi hari Sabtu, warung permata perak di pinggiran kumuh Surabaya bukanlah tempat yang ada dalam rencananya. Tapi disinilah dia, berdiri di bawah hujan, memegang payung di atas kepala seorang wanita tua yang bahkan tidak dikenalnya. Sementara wanita itu berusaha meraih tongkatnya yang jatuh ke genangan air. Wanita itu, Bu Siti, seperti yang ia perkenalkan dirinya, bertubuh kecil dan rapuh, dengan rambut putih bergelombang dan tangan yang gemetar karena rematik. Tasnya sobek, belanjaan berhamburan di aspal basah, dan tongkatnya tak terjangkau oleh punggungnya yang membungkuk. Budi melihat semua ini dari jendela Toyota Kijang tuanya saat menunggu toko onderdil di seberang jalan buka. Dia bisa saja tetap di dalam mobil. Banyak orang akan melakukan itu, tapi sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang keras kepala dan mungkin bodoh, memaksanya keluar. "Izinkan saya membantu, Bu," katanya, sudah membungkuk untuk mengambil tongkat itu. Bu Siti menatapnya dengan rasa terima kasih bercampur keterkejutan, seolah kebaikan adalah sesuatu yang langka yang tidak ia harapkan di hari hujan ini. "Tuhan memberkatimu, Nak, tangan saya sudah tidak sekuat dulu." Budi memungut belanjaannya, sekaleng kacang, sebuah roti tawar, sekotak susu, lalu dengan hati-hati meletakkannya kembali ke dalam tasnya yang lusuh dan membantunya sampai ke pintu warung, di mana kehangatan dan aroma kopi menjanjikan perlindungan dari dinginnya bulan November. "Terima kasih, Nak, kamu salah satu dari yang baik," kata wanita itu sambil menepuk tangannya. Budi tersenyum, meski pujian itu terasa tidak pantas untuknya. Salah satu dari yang baik, andai saja wanita itu tahu bahwa dia bekerja di 3 tempat berbeda, nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan rekening banknya menunjukkan angka yang akan terasa lucu kalau tidak begitu tragis. Rp2.370.000 sampai gajian berikutnya seminggu lagi. Dia kembali ke mobilnya, tapi sebelum sempat membuka pintu, dia mendengar suara-suara kasar dan bermusuhan dari balik sudut warung. Budi berhenti, nalurinya menyuruhnya pergi, tapi rasa penasaran menang. Dia mengintip dari balik sudut dan melihat 3 pria berpakaian mahal berdiri mengelilingi pria lain yang berlutut dengan tangan terangkat dalam gestur melindungi diri. Pria yang berlutut itu lebih muda, mungkin sekitar 25 tahun, mengenakan seragam kerja montir, wajahnya berdarah, matanya penuh ketakutan. "Kami sudah bilang padamu, Dimas," kata salah satu pria bersetelan itu, tinggi, dengan rambut disisir ke belakang dan ekspresi yang mengatakan dia tidak pernah mendengar kata tidak. "Kamu harus mengembalikan uang itu akhir bulan." "Saya sudah berusaha, Pak Hartono, saya bersumpah." Dimas terengah-engah. "Tapi pabrik mengurangi shift saya butuh waktu sedikit lagi." Hartono membungkuk, suaranya menjadi lebih dingin. Waktu itu uang, Nak, dan kelihatannya kamu tidak punya keduanya." Dia mengangguk pada salah satu anak buahnya yang mengangkat kepalan tangan. Budi bergerak sebelum sempat berpikir. "Hei!" Suaranya membelah udara pagi, keras dan tegas. Semua orang menoleh. Hartono menegakkan tubuhnya, matanya menyipit. "Ini bukan urusanmu, kawan. Pergi saja." "Tidak," kata Budi, melangkah maju. "Saya rasa tidak." Salah satu preman, pria kekar dengan bekas luka di atas alis, menyeringai. "Kamu mau jadi pahlawan, orang miskin? Lihat bajumu, lihat mobilmu, kamu bahkan tidak mampu beli jaket yang layak, tapi ikut campur urusan yang bukan urusanmu." Budi mengatupkan rahangnya. Jaketnya memang sudah tua, dibeli di pasar loak 5 tahun lalu, dengan tambalan di siku, jeansnya pudar, sepatunya sudah butuh diganti, tapi dia tidak akan membiarkan orang-orang ini memukuli seseorang hanya karena mereka bisa. "Mungkin saya tidak punya uang," kata Budi, suaranya tetap tenang. "Tapi saya punya telepon,
dan saya akan menelepon polisi sekarang juga kalau kalian tidak mundur darinya. Hartono tertawa. Suaranya dingin dan tanpa humor. Polisi? Kamu pikir polisi akan peduli pada orang seperti dia? Orang sepertimu? Kami menyumbang lebih banyak ke yayasan mereka daripada yang akan kamu hasilkan seumur hidupmu. Kata-kata itu menghantam Budi seperti tamparan, bukan karena tidak benar, tapi karena terlalu benar. Dia tahu bagaimana dunia ini bekerja, tahu bahwa uang membeli pengaruh, kekuasaan, kekebalan hukum, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja pergi. Mungkin, kata Budi, saya tetap akan menelepon, dan mungkin mereka tidak akan datang, tapi seseorang akan melihat, seseorang akan merekam, dan wajahmu, namamu, setelan mahalmu akan muncul di berita. Kamu mau ambil risiko itu? Keheningan membentang di antara mereka, tegang seperti tali yang ditarik. Hartono mempelajari Budi, menilai, menimbang, lalu dia menyeringai. Kamu pikir kamu pintar, tapi kamu hanya pecundang lain yang tidak tahu tempatnya. Dia melambaikan tangan pada anak buahnya. Ayo pergi, biarkan orang-orang miskin ini berkubang dalam kemiskinan mereka. Mereka pergi, meninggalkan Dimas di tanah, gemetar dan berdarah. Budi menghampirinya, mengulurkan tangan. Kamu baik-baik saja. Dimas menerima tangannya, berdiri dengan susah payah. Terima kasih, Mas, kamu menyelamatkan hidupku. Jangan berhutang lagi pada orang-orang seperti itu, kata Budi pelan. Dimas mengangguk, menyeka darah dari mulutnya. Saya berusaha, tapi kalau kamu miskin, rasanya seluruh dunia melawanmu. Budi tahu perasaan itu terlalu baik. Dia memberikan tisu dari sakunya dan memperhatikan pemuda itu berjalan tertatih-tatih pergi. Lalu Budi kembali ke mobilnya. Tangannya masih gemetar karena adrenalin. Dia duduk di dalam, menutup mata, dan membiarkan dirinya menarik satu napas panjang yang bergetar. Pahlawan, itulah yang dikatakan Bu Siti, salah satu dari yang baik, tapi duduk di mobil dingin dengan 2 juta rupiah di rekening dan masa depan yang terlihat sekelam langit di atasnya. Budi tidak merasa seperti pahlawan. Dia merasa lelah. Lelah berjuang. Lelah dihakimi karena apa yang dia pakai, di mana dia tinggal, berapa banyak uang yang tidak dia miliki. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berhenti, karena jika orang-orang seperti dia berhenti berusaha, maka orang-orang seperti Hartono yang menang, dan itu akan lebih buruk daripada kemiskinan apapun. Budi menyalakan mesin dan menuju toko onderdil yang baru saja buka. Dia butuh busi baru untuk mobilnya yang batuk dan tersedak seperti orang tua dengan bronkitis. Ketika dia masuk, bau oli mesin dan karet menyerangnya, nyaman dan familiar. Dia pernah bekerja sebagai montir 5 tahun lalu, sebelum pabrik tutup dan meninggalkannya tanpa pekerjaan dan tanpa pilihan. Sekarang dia mengumpulkan shift di mana saja. Antar pizza, buruh gudang, kadang-kadang pembersih di gedung kantor malam hari. Tidak ada yang stabil, tidak ada yang membayar cukup untuk keluar dari lubang tempat dia terjebak. Bisa saya bantu? Suara itu datang dari penjual muda di belakang konter. Anak laki-laki sekitar 20-an dengan jerawat dan ekspresi bosan. Saya butuh busi untuk Toyota Kijang 2003, kata Budi. Penjual itu mengetik sesuatu di komputer. Rp130.000. Budi mengeluarkan uang 200.000 yang kusut dari sakunya, uang tunai terakhir yang dia punya sampai gajian. Ketika dia menyerahkannya, tangannya menyenggol tumpukan brosur di konter. Kasino Pelabuhan Agung, Tahun Baru Kesempatan Baru. Masuk gratis Kamis malam. Budi bukan penjudi, tidak pernah. Tapi ada sesuatu di brosur itu yang menarik perhatiannya. Mungkin janji masuk gratis. Mungkin keputusasaan yang berbisik bahwa satu malam beruntung bisa mengubah segalanya. Dia mengambil brosur itu dan memasukkannya ke saku. Tahu bahwa dia mungkin akan membuangnya nanti. Kembalian Anda, kata penjual itu, menyerahkan Rp70.000. Budi mengambil uang dan busi, keluar kembali ke hujan. Teleponnya bergetar. Pesan dari adik perempuannya, Dewi. Mas, aku butuh uang untuk buku. Dosennya bilang wajib, Rp1.500.000. Rp1.500.000. Budi menutup mata, menyandarkan kepala ke setir. Dewi kuliah di perguruan tinggi, berusaha mendapat gelar keperawatan. Dia pintar, gigih, satu-satunya di keluarga mereka yang punya kesempatan untuk keluar. Tapi kuliah butuh uang, buku butuh uang, hidup butuh uang yang tidak mereka miliki. Dia membalas, aku lihat apa yang bisa kulakukan. Bohong, dia tidak punya Rp1.500.000. Dia bahkan nyaris tidak punya cukup untuk bertahan seminggu. Tapi dia akan menemukan cara. Dia selalu menemukan cara. Bahkan jika itu berarti tidak makan.
bahkan jika itu berarti melewatkan bayar kontrakan sebulan lagi dan berisiko diusir. Budi memasang busi di tempat parkir, tangannya gemetar kedinginan. Ketika dia selesai, teleponnya berbunyi lagi, kali ini dari pemilik kontrakannya, Pak Gunawan. Santoso, mana uang kontrakanmu? Kamu sudah telat 3 minggu. Saya tahu, Pak Gunawan, saya akan berikan akhir minggu ini. Kamu bilang hal yang sama kemarin, kalau saya tidak dapat uangnya hari Jumat, saya mulai proses pengusiran. Klik. Budi menatap teleponnya, perutnya terasa dipelintir menjadi simpul. Uang kontrakan 6 juta rupiah, buku Dewi 1.500.000, dia punya 2.370.000, matematikanya tidak cocok, tidak pernah cocok. Dia menyalakan mobil dan mesinnya mendengkur lebih halus berkat busi baru, kemenangan kecil. Dia berpegang pada itu karena kemenangan besar tidak pernah ada. Saat dia berkendara pulang, hujan semakin deras, mengubah jalan-jalan menjadi sungai air kelabu. Apartemennya berada di lantai 3 sebuah gedung yang melihat hari-hari lebih baik di suatu tempat di tahun 70-an. Catnya mengelupas, tangganya berderit, dan ada bau apek permanen yang tidak bisa disamarkan pengharum ruangan sebanyak apapun. Tapi ini rumah untuk saat ini. Di dalam, Dewi duduk di meja dapur, dikelilingi buku-buku pelajaran dan catatan. Dia berusia 19 tahun dengan rambut coklat diikat berantakan dan mata yang terlalu tua untuk usianya. Kemiskinan melakukan itu pada orang-orang, membuat mereka tua. Hei, katanya, tanpa mengangkat pandangan. Hei, Budi melepas jaket basahnya dan duduk di seberangnya. Bagaimana belajarnya? Melelahkan. Ujian besok dan aku bahkan tidak mampu beli buku yang harus kubaca. Rasa bersalah menghantam Budi, tajam dan tiba-tiba. Aku akan urus itu, Dewi, janji. Dia akhirnya menatapnya, dan matanya melembut. Kamu selalu bilang begitu. Tapi kamu tidak bisa terus menyelamatkanku. Mas, kamu punya masalahmu sendiri. Kamu bukan masalah. Kamu satu-satunya hal baik yang kumiliki. Matanya berkaca-kaca tapi dia cepat menghapusnya. Aku hanya lelah jadi beban. Kamu bukan beban. Kamu alasan aku terus bergerak. Mereka duduk dalam diam, beban kata-kata yang tak terucapkan menggantung di antara mereka. Lalu Budi teringat brosur di sakunya. Dia mengeluarkannya. Meratakan kertas yang kusut. Apa kamu pernah berpikir untuk mengambil risiko? Tanyanya. Dewi mengerutkan kening. Risiko? Maksudnya? Seperti kasino, mencoba keberuntungan. Dia tertawa, tapi suaranya pahit. Mas, kita bukan orang-orang itu. Keberuntungan tidak berpihak pada kita. Mungkin bisa, sekali saja. Dewi menggelengkan kepala. Jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Tolong. Tapi Budi sudah memikirkannya, tentang kesempatan, setipis apapun, untuk mengubah segalanya, tentang kemungkinan untuk suatu hari tidak khawatir soal uang. Itu mimpi tentu saja, mimpi bodoh dan putus asa, tapi terkadang mimpi adalah satu-satunya yang tersisa. Kamis malam Budi Santoso berdiri di depan kasino Pelabuhan Agung, merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Gedung itu menjulang di atas tepi pantai Surabaya. Semua lampu neon dan janji kekayaan, orang-orang keluar masuk dengan pakaian mahal, tertawa, suara mereka berdering dengan kepercayaan diri yang datang bersama uang. Budi menatap pantulannya di pintu kaca, jaketnya sudah tua, jeansnya berlubang di lutut, sepatunya sudah butuh diganti 6 bulan lalu. Dia tidak termasuk di tempat ini, tapi dia tetap masuk. Di dalam, kasino itu menyilaukan, lampu-lampu, suara-suara, orang-orang di mana-mana, mesin slot berdenting, kartu dikocok, dadu menggelinding, udara pekat dengan asap dan antisipasi. Budi menghampiri bar dan memesan bir murah, sesuatu yang bisa dia beli. Bartender, seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan mata lelah dan senyum ramah, menyajikannya tanpa menghakimi. Pertama kali di sini, tanyanya. Seterlihat itu ya? Dia tersenyum kecil. Tapi jangan khawatir, semua orang di sini mencari hal yang sama. Apa itu? Kesempatan. Budi menyesap birnya, membiarkan kata itu berputar di kepalanya. Kesempatan, itu saja yang dia inginkan. Dia menghampiri meja blackjack di mana beberapa pemain sudah duduk. Dealer, seorang pemuda dengan rambut rapi dan senyum profesional, mengangguk padanya. Silakan pasang taruhan, tuan-tuan. Budi meletakkan 200.000 rupiah, sepertiga dari uang tunai yang dia punya. Kartu dibagikan, 10 dan 7, 17. Dealer menunjukkan 8. Budi mengetuk jarinya di meja, jantungnya berdebar. 1 kartu lagi,
4:21. Blackjack. Dealer mengumumkan. Budi menghembuskan napas, tidak menyadari bahwa dia menahan napas. Dealer mendorong tumpukan chip ke arahnya. Rp400.000, kemenangan kecil, tapi tetap kemenangan. Dia memainkan beberapa putaran lagi, menang beberapa, kalah beberapa. Setelah 1 jam dia punya 800.000, setelah 2 jam 1.500.000, cukup untuk buku-buku Dewi. Dia seharusnya berhenti, dia tahu dia harus berhenti, tapi sesuatu menariknya untuk tetap tinggal. Janji lebih banyak, janji cukup. Dia pindah ke roulette di mana kerumunan berkumpul di sekitar meja. Permainan itu cepat, kacau, mendebarkan. Budi memasang 500.000 di merah, roda berputar, bola memantul, bergetar melewati angka-angka, merah 32. Kerumunan meledak dengan tepuk tangan dan Budi merasakan lonjakan adrenalin begitu kuat hingga kepalanya berputar. 1 juta rupiah. Dia melakukannya lagi dan lagi. Pada saat dia akhirnya meninggalkan meja, dia punya 6 juta rupiah. Cukup untuk uang kontrakan, cukup untuk buku-buku, cukup untuk bernapas selama 1 atau 2 minggu. Budi keluar dari kasino ke malam yang dingin, chip di sakunya terasa berat seperti emas. Dia tidak bisa berhenti tersenyum, tidak bisa berhenti berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Tapi saat dia berjalan ke mobilnya, dia mendengar suara yang familiar, dingin. Nah, lihat siapa yang ada di sini. Budi berbalik dan melihat Hartono, pria dari gang itu, berdiri dengan 2 premannya. Kamu, kata Budi, perutnya terasa mencelos. Hartono menyeringai. Aku dengar kamu menang sedikit uang malam ini, lumayan untuk orang miskin. Itu bukan urusanmu. Oh, tapi itu urusanku. Hartono melangkah lebih dekat. Lihat, anak yang kamu selamatkan minggu lalu, Dimas, dia berhutang 100 juta padaku. Dan karena kamu sudah mengambil peran sebagai pelindungnya, aku pikir kamu bisa membantunya membayar hutang itu. Darah Budi membeku. Aku tidak ada hubungannya dengan hutangnya. Sekarang ada. Hartono mengangguk pada anak buahnya. Ambil uangnya. Preman-preman itu bergerak maju, tapi Budi lebih cepat. Dia berlari, kakinya menghantam aspal, paru-parunya terbakar, di belakangnya terdengar teriakan, langkah kaki mengejarnya. Dia menyelinap ke gang. Jantungnya berdebar begitu keras seolah akan meledak. Dia tidak berhenti sampai mencapai mobilnya. Jari-jarinya gemetar saat mencari kunci. Dia menyalakan mesin dan melesat pergi, menatap kaca spion untuk memastikan tidak ada yang mengejar. Ketika dia akhirnya sampai di rumah, tangannya masih gemetar, chip masih ada di sakunya. Tapi sekarang terasa seperti kutukan. Keberuntungan, tidak ada. Keberuntungan adalah untuk orang-orang yang mampu membelinya. Untuk orang seperti dia, yang ada hanya bertahan hidup dan konsekuensi. Keesokan paginya Budi duduk di dapur, menatap chip yang tersebar di depannya. 6 juta rupiah, uang kontrakan, buku-buku, jeda dari tekanan tanpa akhir. Tapi sekarang semuanya ternoda oleh ancaman Hartono, bayangan seorang pria yang tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia mau. Dewi masuk, mengucek matanya yang masih mengantuk. Kamu tidak tidur. Tidak bisa, kata Budi. Dia duduk di seberangnya, pandangannya jatuh ke chip-chip itu. Kamu benar-benar pergi ke kasino. Ya. Dan kamu menang. Ya. Lalu kenapa kamu terlihat seperti kehilangan segalanya? Budi menceritakan tentang Hartono, tentang ancaman itu, tentang bagaimana usahanya untuk menolong orang asing sekarang menghantuinya. Dewi mendengarkan dalam diam, wajahnya semakin pucat dengan setiap kata. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya. Tidak tahu. Mungkin kamu harus pergi ke polisi. Budi tertawa pahit. Dan bilang apa? Bahwa orang kaya mengancamku karena uang yang bahkan tidak kupunya. Mereka tidak akan mendengarkan. Mereka tidak pernah mendengarkan orang seperti kita. Dewi mengulurkan tangan melewati meja, menggenggam tangannya. Kalau begitu kita harus pintar. Kita harus menemukan jalan keluar dari ini. Bagaimana? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu kamu tidak akan menyerah. Kamu tidak pernah menyerah. Kata-katanya adalah percikan di kegelapan. Cahaya kecil untuk dipegang. Budi meremas tangannya, bersyukur atas kepercayaannya, meski dia tidak membaginya. Hari itu dia menukar chip dengan uang tunai di kasino lain, lalu membayar uang kontrakan ke Pak Gunawan. Pemilik kontrakan mengambil uang itu tanpa terima kasih, hanya mendengus dan menutup pintu. Lalu Budi memberikan Dewi 1.500.000 untuk buku-buku. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mas,
Kamu kakak terbaik yang bisa diimpikan siapapun. Dia memeluknya, mencoba mengabaikan beban di dadanya. Ancaman Hartono masih menggantung di atasnya seperti awan badai yang siap pecah. Malam itu, saat dia bersiap untuk shift antar pizzanya, teleponnya berdering, nomor tidak dikenal, dia menjawab dengan hati-hati. Halo, Pak Santoso. Suaranya halus, profesional, tidak familiar. Nama saya Ratna Wijaya, saya detektif swasta, saya perlu bertemu dengan Anda. Tentang apa? Tentang Dimas Pratama, pemuda yang Anda selamatkan minggu lalu. Jantung Budi melompat. Ada apa dengannya? Kita bertemu langsung, besok jam 10 pagi, kedai kopi segar di Jalan Raya Utama, datang sendiri. Dia menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Budi menatap teleponnya, pikirannya berpacu. Detektif swasta, kenapa? Apa yang dia mau? Keesokan paginya dia tiba di kedai kopi 15 menit lebih awal. Sarafnya tegang, tempat itu kecil dan nyaman, dipenuhi aroma kopi segar dan percakapan pelan. Ratna Wijaya duduk di sudut, wanita tinggi berusia sekitar 30-an dengan rambut pirang pendek dan mata hijau tajam yang tidak melewatkan apapun. Dia melambaikan tangan padanya dan Budi duduk di seberangnya. Terima kasih sudah datang, katanya. Anda tidak memberi saya banyak pilihan, dilihat dari nada Anda. Dia tersenyum tipis. Jujur, saya suka itu. Apa yang Anda mau? Langsung ke pokok masalah. Bagus. Dia membuka map dan mengeluarkan beberapa foto. Dimas Pratama berhutang tidak hanya kepada Hartono, dia berhutang kepada 3 pemberi pinjaman lain. Semuanya terhubung dengan kejahatan terorganisir, total hutang 450 juta rupiah. Budi merasa dunia berputar, 450 juta. Bagaimana seorang montir muda berhutang sebanyak itu? Judi, narkoba, keputusan buruk. Ratna menyimpan foto-foto itu. Tapi inilah yang menarik. Dimas mengklaim dia tidak mengambil sebagian besar uang itu. Dia bilang seseorang menjebaknya. Siapa? Itulah yang sedang saya coba cari tahu. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Dan saya pikir Anda bisa membantu saya. Saya bahkan tidak kenal anak itu. Tapi Anda berhadapan dengan Hartono, dan dia sekarang mengancam Anda. Itu membuat Anda terlibat, suka atau tidak. Budi menggelengkan kepala. Saya tidak mau terlibat. Sudah terlambat. Suara Ratna melembut. Dengar, saya tahu Anda takut, tapi jika kita bisa membuktikan bahwa Dimas dijebak, kita bisa menghapus hutang dan menghilangkan target dari punggung Anda. Bagaimana? Saya butuh Anda untuk bertemu dengan Hartono lagi, rekam percakapan, dapatkan dia di rekaman mengakui pemerasan. Budi tertawa, suaranya hampa. Anda bercanda. Orang itu akan menghancurkan saya. Tidak jika kita pintar. Ratna mengeluarkan perangkat kecil dari tasnya. Ini alat penyadap, Anda akan memakainya. Bertemu Hartono, buat dia bicara. Saya akan ada di dekat situ dengan tim saya. Jika ada yang salah, kami akan masuk. Budi menatap perangkat itu, pikirannya terpecah antara ketakutan dan keputusasaan. Kenapa saya harus mempercayai Anda? Karena Anda tidak punya pilihan lain. Dia benar, dia tahu dia benar, tapi itu tidak membuat keputusan lebih mudah. 2 hari kemudian Budi berdiri di depan gudang di pinggiran kota, penyadap tersembunyi di balik kemejanya. Ratna dan timnya parkir di sebuah van di seberang jalan, monitor dan headset siap. Ingat, suara Ratna bergerak di telinganya melalui AirPage kecil. Buat dia mengaku, kita butuh pengakuan bersih. Budi mengangguk meski tidak ada yang bisa melihatnya. Dia mendorong pintu logam berat dan masuk. Di dalam gudang itu gelap dan dingin, hanya diterangi beberapa lampu yang menggantung dari langit-langit. Hartono berdiri di tengah, tangan di saku, senyum bermain di bibirnya. Santoso, aku tidak mengira kamu cukup bodoh untuk muncul. Saya di sini untuk bicara, kata Budi, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Bicara tentang apa? Tentang Dimas, tentang hutang. Saya ingin mengerti kenapa Anda mengejarnya. Hartono tertawa. Karena dia berhutang padaku. Sederhana. Tapi dia bilang dia tidak mengambilnya. Dia bilang Anda menjebaknya. Senyum Hartono melebar. Anak pintar. Tapi tidak cukup pintar untuk membuktikannya. Jadi Anda mengakuinya. Mengakui apa? Bahwa aku pengusaha pintar. Bahwa aku tahu cara menggunakan sistem untuk keuntunganku.
Hartono melangkah lebih dekat. Orang-orang seperti Dimas, seperti kamu, kalian target, kalian putus asa, hancur, mudah, kalian mengambil uang tanpa bertanya, dan ketika waktunya membayar, kalian tidak bisa, dan kami membangun kekayaan dari hutang kalian. Suara Ratna berderak di telinga Budi. Itu dia. Buat dia terus bicara. Tapi sebelum Budi bisa mengatakan apapun lagi, salah satu preman Hartono keluar dari bayang-bayang, memegang telepon. Bos, kita punya masalah. Hartono mengerutkan kening. Apa itu? Dia pakai kabel. Jantung Budi berhenti. Hartono berbalik padanya. Matanya menyipit. Kamu pikir kamu pintar. Kamu pikir kamu bisa menipuku. Saya tidak. Diam. Hartono mengangguk pada anak buahnya. Periksa dia. Mereka bergerak cepat, kasar, tangan-tangan mencengkeram ke mejanya. Mereka menemukan penyadap dalam hitungan detik, mencabutnya dan melemparkannya ke tanah. Hartono menginjaknya dengan sepatunya, tersenyum. Ide buruk, Santoso. Ide yang sangat buruk. Suara Ratna masih terdengar di telinga Budi, tapi sekarang terdengar cemas. Kami masuk, bertahanlah. Tapi sebelum dia bisa, salah satu preman menangkap Budi, membantingnya ke tanah. Rasa sakit meledak di sisinya saat tinju menghantam tulang rusuknya. Berhenti. Suara itu membelah udara, keras dan berwibawa. Ratna dan timnya menerobos masuk, senjata teracung. Jatuhkan senjata, sekarang. Preman-preman Hartono mundur, tapi Hartono sendiri tetap tenang. Detektif Wijaya, kejutan yang menyenangkan. Kamu ditangkap untuk pemerasan dan penyerangan. Kamu tidak bisa membuktikan apapun. Oh, saya rasa bisa. Ratna mengangkat teleponnya, menunjukkan rekaman. Kamu benar-benar berpikir kami hanya mengandalkan penyadap? Kami punya kamera di seluruh gudang. Wajah Hartono memucat. Budi berdiri, memegangi tulang rusuknya. Rasa sakitnya tajam tapi memudar dibandingkan dengan kelegaan yang membanjirinya. Kamu melakukannya dengan baik, kata Ratna pelan saat Hartono dibawa pergi. Kamu orang yang berani. Budi menggelengkan kepala. Saya hanya orang yang mencoba melakukan hal yang benar. Itulah yang membuatmu berani. Seminggu kemudian hutang-hutang Dimas dihapuskan dan Hartono menunggu pengadilan. Budi kembali ke hidupnya, ke shift-shiftnya dan perjuangannya. Tapi sesuatu telah berubah. Dia merasakannya dalam cara orang-orang menatapnya, dengan rasa hormat, dengan rasa terima kasih. Dia merasakannya dalam cara Dewi tersenyum, bangga dan penuh harapan, dan dia merasakannya dalam dirinya sendiri, percikan kecil yang mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin, dunia tidak sepenuhnya melawannya pada akhirnya.